Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib, ya Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan ya nikmat yang begitu banyak kepada kita, yang seandainya kita ingin duduk dan kemudian merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut ya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ya niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, adalah nikmat yang begitu besar, ya, yaitu nikmat iman dan Islam. Ya, maka hendaklah kita jaga nikmat ini ya dengan ya berupaya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus berada di atas ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya, yang juga begitu besar adalah nikmat hidayah. Ya. Mudahnya seseorang untuk melakukan ibadah ya, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya seorang salaf ya, para ulama ya, ada di antara mereka kemudian mengatakan, saya tidak tahu nikmat yang mana yang lebih harus saya syukuri, apakah nikmat Islam atau nikmat hidayah. Ya, karena kalau sekedar Islam, ya, terlebih bagi kita mungkin ada yang memang terlahir ya, dengan Islam. Ya. Lalu kemudian kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, ya, mau melakukan taat. Ya, kita lihat banyak orang yang KTP-nya Islam. Ya, kita lihat di KTP-nya Islam, akan tetapi dia meninggalkan sholat, ya, tidak melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, lalu bisa kita katakan apa bedanya dengan ya orang-orang yang tidak Islam, kalau hanya sekedar ber-KTP Islam dan tidak taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi nikmat hidayah adalah nikmat yang begitu besar yang hendaklah kita syukuri dan kita wujudkan kesyukuran dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam ini Bapak Ibu sekalian kami diamanahkan oleh ketua atau pembina beliau Ustaz Maulana, ketua, ya, ketua Bikers Muslim Bulukumba untuk mengisi taklimnya, ya, sebuah kegiatan yang Masya Allah. Ya, saya ikut juga di grupnya Bikers Muslim, ya, hampir di setiap malam, ya, mereka jadwalkan untuk bermajelis ilmu, ya. Bermajelis ilmu, ya, kajian dan lain sebagainya. Tunggu, ini merupakan sebuah kegiatan yang insya Allah banyak keutamaannya. Dan kalau kita lihat bagaimana sabda Rasulullah SAW dan kita kabarkan ya, sebuah kabar gembira dari Rasulullah SAW bagi mereka orang-orang yang senang untuk berkumpul dan kemudian menuntut ilmu, ya, mendengarkan kajian. Ya, mereka berkumpul, kemudian ada yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada disampaikan sabda Rasulullah SAW. Ya, apa kata Rasulullah SAW? La yaq'udu qaumun yazkuruna Allah. Ya. Tidaklah suatu kaum, kata Rasulullah, yang mereka berkumpul dan kemudian duduk ya, dalam sebuah majelis. Ya, di dalam majelis tersebut dibacakan ayat-ayat Allah. Kemudian disampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Illa hafathumul malaikah. Ya, melainkan malaikat pada saat itu
akan turun yang menaungi mereka. Ya. Majelis tersebut akan dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan dalam hadis yang lain, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa malaikat turun dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, mereka kemudian melebarkan sayapnya dan mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, melebarkan sayapnya dan kemudian menaungi, bahkan mengerumuni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, majelis-majelis ilmu. Ya. Cukup sampai di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya. Mereka akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala selama di dalam melaksanakan kajian tersebut. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan kemudian akan turun kepada mereka ketenangan. Ya, insyaallah akan diberikan ketenangan di dalam hati-hati mereka, orang-orang yang ya bermajelis ilmu. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka di hadapan para makhluknya yang ada di sisinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan hambanya di hadapan makhluknya, ya penduduk langit. Ya, seakan-akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihat ki hambaku ini, ya mereka berkumpul, bermajelis, ya, saling memperdengarkan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi sebuah kabar ya, gembira bagi kita, dan subhanallah ini dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita bikers Muslim Bulukumba ya untuk saling mengingatkan terlebih kepada kebaikan yang mereka rutinkan di setiap hari setelah salat maghrib, masya Allah. Dan apa keutamaan lainnya dari menuntut ilmu, Bapak Ibu sekalian? Ya, kami mengangkat tema ilmu dan amal pada malam hari yang berbahagia ini. Ya, mungkin sudah sering disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita, terlebih masalah ilmu ini. Ya, di sini ada Ustadz Haji Syukur. Ya, mungkin sudah sering menyampaikan akan ini kepada rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian. Akan tetapi tidak mengapa kita mengulangi, ya, untuk mendapatkan keutamaan bermajelis ilmu. Ya, Rasulullah SAW ya, bersabda, dan juga ini menggambarkan kepada kita akan keutamaan menuntut ilmu. Ya, beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa, kata Rasulullah, yang meniti jalan, ya mereka meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Orang-orang yang mau meluangkan waktunya ya, untuk menuntut ilmu agama, di sana diajarkan bagaimana mengenal Allah, bagaimana kita taat kepada Allah, apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan dengan slogannya Bikers Muslim, ya. Apalagi slogannya? Born to ride, ride to Jannah, ya. Lahir untuk mengendara, dan mengendara insyaallah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyaallah. Dengan ilmu insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi ikhwah, saudara-saudaraku sekalian menuju surganya Allah ya Subhanahu wa taala. Ya. Di antara keutamaan yang lainnya, ya orang-orang yang berilmu, Bapak Ibu sekalian, ya disampaikan atau di dalam sebuah dalil, dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan ya, derajat orang-orang yang beriman ya, di antara kalian, dan juga akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ya, ini keutamaannya orang-orang yang mereka faham akan ilmu agama. Ya, ini terus memotivasi bagi kita ya untuk ya, mau meluangkan waktu kita untuk belajar agama seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain di surah Az-Zumar ya, ayat 9, Allah Subhanahu wa taala ya, menyampaikan sebuah pertanyaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertanyaan untuk mengingkari antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, pasti berbeda, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu
dengan orang yang tidak berilmu? Apa kira-kira jawabannya? Ya, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, tentu tidak sama. Ya. Apakah sama orang-orang yang sering belajar agama? Ya. Dia sering mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian dia diperdengarkan ayat-ayat untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Apakah sama antara pedagang yang berilmu? Diajarkan kepada mereka untuk jujur. Dia dengarkan hadis-hadis untuk tidak mengurangi timbangan, untuk berlaku adil dan lain sebagainya. Tentu akan berbeda dengan pedagang yang tidak pernah mendengarkan kajian. Ya, akan berbeda. Begitu pula pejabat misalnya Bapak Ibu sekalian. Ya, apakah sama antara pejabat yang berilmu, yang dengan keilmuannya tersebut ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu akan berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya, maka jawabannya tentu akan berbeda, ya, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka ini sekali lagi ya juga motivasi bagi kita untuk terus ya menambah ya ilmu kita ya dengan sering menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahkan Rasulullah SAW, ya Bapak Ibu sekalian, beliau diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan, berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilman." Ya, dan katakanlah, ya tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya, ini doa yang diajarkan kepada Rasulullah SAW dan bisa kita amalkan. Kita mohon agar kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya ilmu kepada kita. Dan dengan ilmu insyaallah ya dengan sering hadir di majelis ilmu, ini juga kabar gembira kepada kita, saudara-saudaraku baik harus muslim, Bapak Ibu sekalian, ya salah satu ciri ya ketika Allah Subhanahu wa taala ya, menginginkan kebaikan kepada kita, ya di antaranya adalah menjadikan kita cinta untuk bermajelis ilmu, ya. Menghadiri kajian. Ada orang yang memang senang, dia mungkin bertanya, di mana lagi ada kajian hari ini? Di mana lagi jadwalnya pejuang subuh? Atau di mana lagi jadwalnya bikers muslim? Maka dengar-dengar ceramah. Ya, ini adalah tanda kebaikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, ya, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kemudian memahamkan dia terhadap agama. Yang menjadi inti dari pembahasan kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, ya ilmu yang bagaimanakah yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian juga dipuji oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis-hadis yang kita sampaikan dan ayat-ayat yang kita sampaikan tadi. Ya, ternyata ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang berbuah kepada amalan. Ya, bukan sekedar kita belajar lalu kemudian kita tidak amalkan. Ya, itu sama saja artinya ya, ibaratnya sayur tanpa garam, ya hambar. Ya, maka dimaksudkan ilmu di sini yang dipuji oleh Allah dan Rasulullah SAW, ilmu yang berbuah kepada amalan. Setelah kita dengarkan ceramah, kita berupaya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, mengamalkan apa yang kita dengarkan tersebut, maka inilah yang kemudian dijanjikan keutamaan-keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dan pada malam hari yang berbahagia ini kita akan mengangkat beberapa kisah-kisah para sahabat. Ya, kita buka lembaran-lembaran mereka untuk memotivasi bagi kita agar mau mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Ya, kisah yang pertama Bapak Ibu sekalian ya, adalah kisahnya sahabat Ali ibnu Abi Thalib ya radhiyallahu taala anhu. Ya, dikisahkan ya, setelah beliau menikah dengan Fatimah, ya, anaknya Rasulullah SAW, ya, Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, karena beratnya urusan rumah tangga, ya, Fatimah sebagai ibu rumah tangga, ya merasa berat untuk melakukan aktivitas ya, rumah tangganya. Beliau kemudian berdiskusi dengan suaminya. Beliau mengatakan, bagaimana kalau kemudian kita mendatangi Rasulullah SAW dan minta budak ya untuk kita jadikan pembantu, ya membantu saya dalam melakukan aktivitas di dalam rumah tangga kita. Ya, kemudian hal tersebut disetujui oleh suaminya Ali bin Abi Thalib dan berangkatlah Fatimah menemui Rasulullah SAW. Ya, namun apa yang didapati ya, oleh Fatimah ketika mendengarkan apa yang disampaikan Fatimah kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian ya
tersenyum dan kemudian mengatakan, ya, dalam sebuah hadis beliau mengajarkan sebuah amalan. Kata Rasulullah SAW, ya, fakabbira salatan, ya, salatan wa salasin. Ya. Ya, beliau mengatakan, kata Rasulullah, maukah engkau kuberitahukan sebuah amalan yang lebih utama daripada apa yang engkau minta? Ya, lebih baik daripada engkau meminta pembantu, kata Rasulullah. Ya, beliau mengatakan, fakabbira salatan wa salatin. Ya. Hendaknya engkau mengucapkan atau membaca takbir 33 kali sebelum tidur, kata Rasulullah. Ya. Wasabbiha salatan wa salatin. Engkau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur 33 kali, ya. Setelah bertakbir, ya, bertasbih 33 kali. Wahmada salatan wa salatin. Ya, kemudian engkau tahmid 33 kali. Lalu kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahadza khairun lakuma min khadim. Ya, hal itu lebih baik daripada seorang pembantu. Ya. Membaca takbir, kata Rasulullah, 33 kali sebelum tidur. Ya. Membaca tasbih 33 kali, kemudian membaca tahmid 33 kali sebelum tidur, itu lebih baik daripada pembantu, kata Rasulullah. Ya, mendengarkan ini, Fatimah kemudian kembali dan menyampaikan kepada suaminya. Ya. Dan mendengarkan apa yang di amalan yang disampaikan oleh istri beliau. Ya. Ali ibn Abi Thalib kemudian mengatakan, fama taraktuha ba'du. Ya, sejak saya mendengarkan amalan ini disampaikan oleh Fatimah, maka saya tidak pernah meninggalkan amalan itu sampai saya meninggal dunia. Ya. Dia menanamkan tekad di dalam dirinya untuk mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Ya. Dia mengatakan, saya tidak berupaya untuk tidak meninggalkan amalan tersebut satu malam pun sampai saya meninggal dunia. Jadi sebelum tidur beliau amalkan baca takbir, tasbih, kemudian tahmid 33 kali. Dan sahabat yang mendengarkan ini, ya, seakan tidak percaya. Ya, dia menguji dia menguji seorang Ali ibnu Abi Thalib. Dia mengatakan, wala lailatas Siffin, apakah juga di malam perang Siffin engkau tidak meninggalkan amalan tersebut? Maksudnya pada perang Siffin itu suasana sangat genting. Ya. Apakah engkau tidak tinggalkan amalan tersebut? Masih engkau baca gitu? Masih engkau tetap membaca 3 amalan ini? Ya. Kemudian Ali ibn Abi Thalib mengatakan, wala lailatas Siffin. Meskipun di malam perang Siffin, saya juga tetap membaca amalan tersebut. Lihat sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana semangatnya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan ilmu yang telah mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang lainnya, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, ini kisah yang pertama. Ya, kisah yang keduanya, kisah seorang anak kecil yang juga mendapatkan sebuah ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ya, beliau menceritakan, ya, karena dia ada dalam pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, waktu saya kecil, ya, saya di dalam pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian suatu saat saya makan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang namanya anak kecil, Bapak Ibu sekalian, ya, biasanya kalau anak kecil makan itu disiapkan sajian makanan di depannya, ya. Biasanya makalolo pergi ambil makanan yang lebih jauh. Ya, ada mungkin makanan yang lebih dia sukai, dia jalan ke sana untuk mengambil makanan tersebut. Ya, melihat hal tersebut, ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebuah metode teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menegur, akan tetapi memilih perkataan-perkataan yang bijak. Ya. Beda mungkin dengan kita. Kalau kita melihat anak tak mungkin seperti itu, sementara ada tamu, ya, kita siapkan makanan, anak tak pergi itu makan di situ, dan ini menurut kita adalah perbuatan salah. Mungkin kita mengatakan, anak-anak dongo, iya, siapa hari ajar begitu. Ya, Rasulullah tidak seperti itu. Ya, Rasulullah kemudian menegur, ya, Umar bin Abu Salamah. Beliau kemudian mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, sammillah, wakul biyaminik, wakul mimma yadik, ya, mimma yalik. Ya, wahai anak kecil, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah sesuatu yang dekat denganmu. Kita lihat, pelanggarannya Umar bin Abu Salamah adalah dia makan makanan yang jauh darinya. Tapi Rasulullah SAW menempatkan tegurannya di posisi yang terakhir.
Ya, beliau menyampaikan, wahai anak kecil, dengan nada yang lembut. Rasulullah mengatakan, wahai anak kecil, ucapkan bismillah sebelum makan, makan dengan tangan kananmu, dan kemudian makanlah sesuatu yang dekat denganmu. Ini pesannya Rasulullah SAW, dan mendengarkan hadis ini Bapak Ibu sekalian, mendengarkan pesannya Rasulullah SAW, ilmu dari Rasulullah, apa perkataan ya seorang Umar bin Abu Salamah, beliau mengatakan, fama zalat tilka ti'mati ba'du. Setelah mendengarkan itu, saya kemudian makan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sejak mendengarkan itu katanya, dia tidak pernah lagi makan sebagaimana apa yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, ya, ini juga kisah motivasi bagi kita ya, untuk ya, mengamalkan ilmu. Mereka ketika mendengarkan amalan, ya, mendengarkan ilmu dari Rasulullah SAW, dia tanamkan tekad di dalam dirinya dan mengatakan, saya akan berusaha untuk mengamalkan ilmu ini, bahkan sampai saya meninggal dunia, tidak akan saya tinggalkan amalan tersebut. Ya, masya Allah. Ya, ini sekali lagi sebuah keutamaan juga ya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini kisah yang kedua. Ya, ada beberapa kisah, semoga bisa kita sampaikan sampai masuk waktu Isya insyaallah. Kisah yang lainnya, ya, sebuah kisah yang dikisahkan oleh ulama kita Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, yang mengisahkan bagaimana guru beliau Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah. Ya, sebuah hadis yang disampaikan atau didengarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi." Barang siapa yang membaca ayat kursi, kata Rasulullah, ini reaksi hadisnya. Barang siapa yang membaca ayat kursi pada akhir salat wajib, atau dimaksudkan adalah setelah melaksanakan salat wajib, ya, maka kemudian ia akan berada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai salat berikutnya. Ya, ini sebuah ilmu yang diajarkan Rasulullah. Barang siapa yang menjaga, ya, setelah salat wajib dia baca ayat kursi, ya, keutamaannya apa? Dia akan berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai masuk salat yang berikutnya. Lalu kemudian berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, beliau mengatakan bahwa telah sampai kepadaku, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ma taraktuha aqiba kulli shalah. Maka kemudian saya tidak pernah lagi meninggalkan bacaan ini setiap selesai melaksanakan salat wajib. Ya, lihat sekali lagi, ya, motivasi juga bagi kita sekali lagi. Ibnu Taimiyah, ya, setelah mendengarkan hadis ini, beliau kemudian mengatakan, saya tidak pernah lagi meninggalkan membaca ayat kursi setelah saya melaksanakan salat wajib. Ya, subhanallah, sekali lagi bagaimana semangat mereka, Bapak Ibu sekalian, para sahabat-sahabat Rasulullah, para ulama kita, ya, untuk ya, kemudian mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan semoga kita pun bisa mencontoh kepada mereka, ya, orang-orang soleh sebelum kita. Ya, kisah yang lainnya juga, ya, dari istrinya Rasulullah SAW, dan ini juga kisah motivasi semangat mereka untuk mengamalkan ilmunya. Ya, dari Ummu Habibah, ya, radhiyallahu taala anha, ya, beliau menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW ya bersabda, "Man shalla sanatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailah." Ya, barang siapa, kata Rasulullah, yang mendirikan atau melaksanakan salat 12 rakaat, dan yang dimaksudkan adalah salat sunnah rawatib, ya, 12 rakaat. Ada yang tahu apa-apa saja itu? Ya, barang siapa yang menjaga 12 rakaat ini, kata Rasulullah, ya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surga bagi mereka. Ya, barang siapa yang menjaga sehari semalam 12 rakaat salat sunnah rawatibnya, ya, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum salat duhur, 2 rakaat setelah salat duhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, dan 2 rakaat setelah salat isya. Ya, 12 rakaat ini, ya, sekali lagi kita ulangi, 2 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum salat duhur, 2 rakaat setelah salat duhur, kemudian 2 rakaat setelah salat isya, dan 2 rakaat setelah salat 2 rakaat setelah salat maghrib, dan 2 rakaat setelah salat isya,
Barang siapa yang menjaga ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin berat, ya. Makanya memang setelah mendengarkan ilmu membutuhkan tekad, motivasi diri kita sendiri untuk ya mengamalkan hal tersebut. Ya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Ummu Habibah. Beliau mengatakan, "Fama taraktuhunna munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Saya tidak pernah lagi meninggalkan salat 12 rakaat tersebut setelah saya mendengarkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika dengar hadis ini, keutamaannya melaksanakan 12 rakaat salat sunnah rawatib, Ummu Habibah mengatakan, saya tidak pernah lagi meninggalkan salat ini. Ya, lihat bagaimana sekali lagi semangatnya ya para orang-orang saleh sebelum kita. Ya, sementara itu, ya, An Basah yang mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah, dia juga mengatakan, "Fama taraktuhunna munzu sami'tuhunna min Ummu Habibah." Ya. Saya juga setelah dengarkan hadis ini dari Ummu Habibah, saya juga tidak pernah lagi meninggalkan yang namanya salat sunnah rawatib 12 rakaat. Ya, karena termotivasi untuk mendapatkan keutamaan rumah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan kita pun, atau saya pun harapkan kepada ya, ikhwah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ketika mendengarkan hadis ini hari ini, ya kita tanamkan tekad di dalam diri kita, ya. Kemudian mengatakan, saya akan berupaya tidak akan lagi meninggalkan salat sunnah 12 rakaat, ya, salat rawatib sampai saya meninggal dunia. Ya, ini butuh ya motivasi di dalam diri kita, ya, untuk sekali lagi mengamalkan ilmu, ya, dan mereka lah yang kemudian dijanjikan keutamaan-keutamaan tadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kisah yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kisah semangat juga para sahabat Rasulullah untuk mengamalkan apa ilmu yang telah sampai kepada mereka atau amalan-amalan yang sampai kepada mereka, ya, dikisahkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalas. Ya, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada saya 3 pesan. Ya. La adauhunna hatta amut. Saya tidak akan meninggalkan amalan ini sampai saya meninggal dunia. Sekali lagi motivasi bagi kita, ya, dengarkan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalas. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku 3 pesan. Dan saya tidak akan meninggalkan pesan tersebut sampai saya meninggal dunia. Apa pesannya, Bapak Ibu sekalian? Saumi salasati ayyam. Ya, berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya. Ya, yang biasa kita laksanakan 3 hari di pertengahan bulan. Ya, ini pesan yang pertama kata Rasulullah. Ya, kemudian wasalatid duha. Ya, salat duha minimal 2 rakaat di waktu duha, dan kemudian wa naumin ala witri, dan melaksanakan salat witir sebelum tidur. Ini pesannya Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Ya, laksanakan salat sunnah 3 hari di pertengahan bulan, kemudian jangan tinggalkan salat duha, dan kemudian salat witir ya minimal 1 rakaat sebelum tidur. Ini pesan Rasulullah. Ya, mendengarkan pesan itu, apa sekali lagi kita ulangi apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan, la adauhunna hatta amut. Saya tidak akan meninggalkan pesannya Rasulullah sampai saya meninggal dunia. Dan subhanallah, inilah kisah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat bagaimana semangat mereka ya, dalam mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Ya, pertanyaannya kepada kita, Bapak Ibu sekalian, ya, sudah berapa banyak nih ilmu yang kita dapatkan? Hampir mungkin setiap hari kita menghadiri majelis-majelis ilmu, yang mendengarkan pesan-pesan dari para ustadz-ustadz kita, mendengarkan sebuah amalan-amalan, ya, sudah berapa banyak yang kita amalkan? Atau hanya kita dengarkan begitu saja, masuk dari telinga kanan, keluar di telinga kiri, lalu kemudian kita tidak amalkan? Ya,
Ini ya sungguh sangat disayangkan. Ya. Yang jelas bukan juga berarti kita mengatakan kalau begitu jamaah paling dengar ceramah deh. Karena kalau sering dengar ceramah banyak juga anunya tidak diamalkan, berdosa tongki. Ya, bukan seperti itu juga. Ya, kita dengarkan, kita berupaya untuk mengamalkannya. Ya, kita memang butuh tanamkan semangat dan tekad di dalam diri kita dan insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi semoga ada manfaatnya apa yang kami sampaikan. Ya, mari kita memotivasi diri kita setelah belajar, setelah mendengarkan ilmu. PR bagi kita adalah bagaimana kita berupaya untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki tersebut. Dan satu tambahan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup majelis kita pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah sebentar lagi kita masuk di salah satu bulan yang mulia, ya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bulan Zulhijjah. Ya, bulan yang juga ya, diharamkan atau menjadi bulan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang 10 hari pertamanya memiliki banyak keutamaan. Ya, bahkan para ulama kemudian berselisih pendapat yang mana lebih utama, 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah atau 10 hari terakhir di akhir bulan Ramadan. Ya, maka kemudian para ulama kita dari beberapa hadis ya kemudian menyimpulkan adapun 10 awal bulan Zulhijjah keutamaannya Bapak Ibu sekalian ia berada di siang harinya. Ya, maka manfaatkan siang harinya dengan banyak ibadah, bisa kita mengisi dengan berpuasa, kemudian memperbanyak bersedekah dengan salat duha misalnya, memperbanyak membaca ayat suci Al-Qur'an. Ya, adapun di 10 akhir Ramadan keutamaannya ada di malam harinya. Makanya ya termasuk di masjid kita ini di akhir 10 akhir Ramadan ya kita tambahkan melaksanakan qiyamul lail bersama, ya, ada yang iktikaf dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi khusus untuk bulan Zulhijjah keutamaannya ada di siang harinya. Adapun di bulan Ramadan 10 hari terakhir Ramadan keutamaannya ada di malam harinya. Makanya jangan kita tertinggal keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah untuk kita amalkan beberapa amalan-amalan yang insyaallah dijanjikan banyak keutamaan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian apa yang kami sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Ya, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.